Hadratul Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua, wakil talqin dari Syekh Mursyid Bangsaabah Kasana Kiai Haji Asep Samsuri Hudayah dari Pondok Pesantren Darul Falah Cianjur, yang semoga Allah berkahi zahir batinnya, Allah beri kekuatan dalam mengemban tugasnya beserta orang-orang yang berkhidmat kepadanya. Pimpinan majelis Pak Haji Ateng yang tengah melaksanakan ibadah di tanah suci Hijaz, semoga Allah beri kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga bisa sempurna dalam pelaksanaannya dan mendapat gelar haji makbul, mabrur, makbulah, mabrurah, yang memberikan dampak perubahan yang baik pada diri yang lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para asatid wal asatizat, wabil khusus Ustaz Taufik, Ustaz Aja, Jana, dan yang lainnya beserta jajaran pengurus ADTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Cikarang Utara, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada hancah kita di Miftahus Sudur jilid 1 halaman 20 baris kelima dari bawah. Cahaya yang katarna ya. Sebelumnya di bulan kemarin Pengersabah mengamanatkan kepada kita dalam kitab ini agar benar-benar satu diketahui, dua disadari, tiga diyakini, yakni orang-orang yang tidak mencari guru pembimbing ruhani yang mampu membimbing melepaskan diri dari sifat-sifat mazmumah, itu sama dengan dia setengah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena itu sama dengan dirinya tidak mencari obat atau jalan keluar dari belenggu jiwanya. Sementara perintah Allah agar kita kembali menuju kepada Allah dengan keriduan dan sambutan rahmatnya adalah mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Ini berita, kalimatnya kalimat berita. Dalam bahasa balaghah khobariyah lafdon. Redaksinya redaksi berita, tetapi memiliki makna perintah di dalamnya. Artinya jika engkau ingin kebahagiaan sejati, sucikan jiwa kamu. Nah, ini berarti tugas kita. Nah, orang-orang yang tidak memiliki guru yang akan membimbing kepada jalan tersebut, itu sama dengan membiarkan diri di dalam kekotoran dan kemaksiatan. Inilah nilai yang menjadi maksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Diulangi, orang yang tidak berusaha mencari guru yang akan membimbing ruhaninya supaya mampu berlepas diri dari sifat-sifat mazmumah, itu sama dengan maksiat kepada Allah, karena dia membiarkan dirinya berlumuran dosa. Maka sebaliknya, orang-orang yang mencari, yang sudah menemukan lalu kemudian mengamalkannya, ini berarti bagian daripada perilaku taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan di sini, walau takalafa la yanfa'u bi ghairi syaikhin walau hafizu alfa kitabin. Walaupun dia mampu menguasai berbagai ilmu, bahkan 1000 kitab dia hafal, bahkan sampai Al-Quran dia hafal, kitab-kitab ilmu apapun dia hafal, tetapi jika tidak memiliki guru yang akan membimbing supaya dia bisa berlepas dari kemaksiatan kolbunya,
tetap dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kata beliau, wa qad ajma'as salafu, telah sepakat para ulama salaf, kulluhum, semuanya sepakat, ala anna man lam yasih lahu nasabul qaum, bahwa orang yang nasabnya, nasab thariqahnya tidak sah ya, artinya boleh jadi dohirnya ada tetapi ada cacat karena suul adab misal gitu ya, atau memang dia punya silsilah tapi dia nggak tahu padahal guru atau guru dari gurunya suul adab terhadap gurunya, jadi tidak sah juga ini. Nah, para ulama salaf bersepakat siapapun orangnya yang memiliki nasab kaum, nasab thariqah tidak sah, la yajuzu an yulakkinahum zikron wala syai'an minat thariq, maka orang tersebut tidak boleh alias haram untuk memberikan talqin zikir dan memberikan apapun di dalam thariqah. Mentalqin tidak boleh, mengajar pun tidak boleh, kan hanya dua ya untuk usul itu, talqin dan taklim. Nah, orang-orang yang silsilahnya cacat, apalagi tidak ada silsilah, la yajuz, tidak boleh, makna lainnya adalah haram. Kalau kita memaksakan diri berguru kepada orang tersebut karena terpukau, terpesona gitu dengan penampilan dohirnya dan berbagai wawasannya, kita hanya melakukan langkah-langkah yang sia-sia karena tidak akan memberikan manfaat kepada qalbu kita. Kenapa demikian? Ini sirru fit thariq, karena yang menjadi inti di dalam thariqah innama huwa irtibatul qulub ba'duha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil haqqi jalla jalaluhu. Karena yang menjadi inti thariqah itu adalah irtibatul qulub, terhubungnya qalbu yang satu dengan yang lainnya, murid kepada guru, ini muridnya ke gurunya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ieu sanu saya katarna ka dieu keun can ieu jah ilmuna geus ngeur eta teh. Naon kok senok aduk ya. Nah, diulangi, inti di dalam thariqah adalah irtibatul qulub, terhubungnya qalbu. Ada jaringan di sana. Ada MLM, multi level mahabbah. Maaf sebentar. Pintunya. Waduh. Mah bener. Benar pas sudah bingung aja. Satu, yang tidak tersambung silsilahnya tidak boleh memberikan talqin dan memberikan taklim ataupun hal lain dalam urusan thariqah. Karena inti thariqah adalah tersambungnya qalbu tu qalbu sampai ke Rasulullah dan ke Allah. Maka faman lam yatasil silsilatuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak tersambung silsilahnya kepada Nabi, fahuwa maqtu'ul faid, terputus cahayanya, terputus energinya. Seperti instalasi listrik sudah bagus di sini, listriknya bagus, kabelnya pemasangannya juga bagus, tetapi tidak tersambung ke pembangkitnya seperti PLTA di Purwakarta, Jatiluhur Purwakarta, maka ini maktul faid. Faid itu cahaya, terputus energinya, tidak akan nyala. Apalah artinya sebuah instalasi yang bagus, fasilitas yang bagus kalau tidak ada energi? Ya, karena tujuan pemasangan lampu-lampu ini untuk penerangan. Begitupun ilmu, apalah artinya setupuk ilmu ya, sedalam samudra pengetahuan dan setinggi gunung apapun kekuatan
dari logikanya, kalau tidak ada cahaya, artinya dia tidak akan manfaat. Maka dengan demikian dia tidak menjadi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wala tukhad minhul mubayyah wal ijazah, maka dengan demikian tidak boleh diambil baiat dan ijazah dari orang tersebut. Biar lebih jelas, kita ilustrasikan bagaimana sebetulnya Al-Quran berbicara. Karena di dalam agama yang harus diperhatikan dua, Pak. Satu, agamanya. Dua, hudanya. Penjelasan ini saya balikan. Satu, agamanya, Islam. Dua, huda, petunjuk. Ya. Jadi tidak cukup dengan agamanya. Kita punya agama Islam, rukun agamanya 3 yang kita sebut 3 ajaran Jibril: Islam, iman, ihsan. Nah, ini agamanya nih. Tetapi hudanya tidak ada, petunjuknya tidak ada. Maka dia menjadi seorang ahli ilmu agama, tapi bukan berarti agamawan. Wawasannya super luar biasa, kitabnya banyak, tapi tidak menjadi ahli amaliyah. Jangankan menjadi mukhlis, ahli amal pun tidak masuk. Sudah ada contoh dari para sahabat mula, menerima agamanya tapi hudanya tidak menerima. Salah satu sahabat Rasul yang diprediksi oleh Nabi disebutnya dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah itu dalil kenabian yang sifatnya masa depan, ramalan. Kata Nabi, salah seorang di antara kalian kelak akan ada yang gigi gerahamnya menjadi sebesar gunung Uhud. Artinya musibah. Di situ salah seorangnya adalah Abu Hurairah. Maka sepanjang hidupnya Abu Hurairah senantiasa terus merapat kepada Rasul dan berdoa kepada Allah, karena takut dia yang dimaksud itu. Akhirnya beriring waktu, bergiliran meninggal. Sampai terjadilah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tinggal 2 orang, Sayyid Abu Hurairah sama sahabat lainnya, lupa lagi namanya. Muncul Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Nah, sahabat Abu Hurairah ini minta izin ke Abu Bakar, biarlah Musailamah saya datangin, saya tahu dia dan saya tahu kelemahannya. Dia punya keyakinan yang kuat karena dia hafal Quran. Abu Bakar, kalau istilah kata, rada ngahulang heula. Karena dalam Islam itu kalau tugas itu diinginkan biasanya nggak sukses. Akhirnya diizinkan. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Bukannya Musailamah kembali kepada Islam, malah dia yang masuk ke sana. Ini sahabat, Pak. Maka ketika dia masuk ke sana, Abu Hurairah sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunung Uhud ternyata. Alhamdulillah saya selamat. Nah, dia kan agamanya ada, Pak. Ya. Qurannya paham, hudanya terputus. Ada peneliti dunia, Anne-Marie Skimmel, dia paham agama, Pak. Bahkan konon katanya Quran juga ketalar, tapi nggak berdampak apa-apa. Nah, ini artinya hanya agama, hanya teks, hanya kitab, hanya catatan. Hudanya tidak ada. Kenapa? Maqtu'ul faid, terputus aliran saluran cahayanya. Kenapa? Karena tidak diambil ilmu tersebut dari guru-gurunya. Nah, kita ilustrasikan. Maksud ilustrasi di sini agar kita benar-benar meyakini bahwa lebih penting tokoh, Pak, daripada ilmu itu, daripada kitab-kitab itu. Tanggal berapa? 29. Oh. Saya ulang tahun kemarin kok malah jalan-jalan.
Shiratal mustaqim ini sudah disampaikan yang kemarin ya. Nah, isinya adalah ta alaihim. An'amta alaihim ini adalah satu nabi, dua siddiqin, tiga syuhada, empat solihin. Al-Fatihah dengan Al-Baqarah duluan mana suratnya? Susunannya duluan Fatihah kan? Satu. Yang kedua, Al-Fatihah adalah surat yang di dalamnya dirangkum seluruh ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran berbicara tentang alam, maka itu di bawah kandungan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Al-Quran berbicara tentang cinta, kasih sayang seperti pernikahan dan lain sebagainya, itu di bawah Ar-Rahmanir Rahim. Bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya di bawah Maliki Yaumiddin. Bicara tentang ibadah, syariat dan hakikat di bawah Iyyaka na'budu, syariat, hakikat Iyyaka nasta'in. Bicara tentang doa, ya, itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kandungannya di sini semua. Nah, di Al-Fatihah Allah menjerahkan siratal mustaqim tidak menunjukkan jalan, Pak. Tidak menunjukkan jalan, tidak menunjukkan kitab. Tapi yang ditunjuk oleh Allah adalah tokoh. Tokoh. Penjelasan siapa orang-orang ini, ya. An'amta alaihim ini di surat An-Nisa. Ayat 56, mudah-mudahan tidak salah. Nah, nabinya sudah wafat dan tidak ada pengganti, siddiqin, disinilah para wali. Allah dengan tegas dan jelas menunjukkan siratal mustaqim itu kepada tokoh, enggak pada kitab. Kepada tokoh. Dibuatlah perbandingan, karena pendidik yang baik itu selalu membuat perbandingan, ya. Biar tahu benar, tunjukkan yang salahnya. Biar tahu salah, buktikan benarnya. Ini bukti yang benarnya, yang salahnya ghairil maghdub, Yahudi. Bukan Yahudi. Siratal mustaqim itu bukan jalan orang Yahudi. Waladhdallin, Nasrani, bukan jalan Nasrani. Siratal mustaqim adalah jalannya Muhammad. Jalannya para wali, syuhada, pejuang Allah, solihin, orang yang senantiasa berinfak dan mengajarkan tauhid. Siddiqin adalah jalannya para sahabat. Siddiqin adalah jalannya Imam Al-Husain atau juga kakaknya Al-Hasan. Siddiqin adalah jalannya putranya Imam Zainal Abidin. Siddiqin adalah jalan putranya Imam Muhammad Al-Bakir. Siddiqin adalah jalannya putranya Imam Ja'far As-Shadiq, imamnya para sufi. Atau Siddiqin adalah keturunannya yang nomor 7, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siddiqin kesininya adalah jalan para wali songo. Siddiqin kesininya adalah jalan Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi oleh Pemijahan. Siddiqin, maka siratal mustaqim adalah jalannya Siddiqin, jalannya Wali Agung Mahmud Bandung. Siratal mustaqim adalah kesininya jalannya Abah Sepuh. Siratal mustaqim kesininya adalah jalannya Abah Anu. Maka bagi kita siratal mustaqim itu adalah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Tokoh dulu. Tokoh. Di sini baru, Pak, setelah dipertemukan dengan tokoh, ditunjukkan tokohnya, baru Allah berfirman, zalikal kitab. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab, referensi atau kitab. Mana yang duluan, Pak? Ini dulu atau ini dulu? Tokoh dulu. Ditunjukkan dulu tokohnya, orangnya. Karena sahabat juga tidak langsung menerima ajarannya. Ditunjukkan dulu tokohnya, Rasul Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bertemu dengan tokoh, berbaur, bersuhbah dengan tokoh, tahulah tentang agama. Jadi guru dulu Pak ya. Oh begini prakteknya Islam. Kalau hanya membaca tidak melihat praktek, bagaimana mungkin? Kita ambil tokoh pertama di dalam Islam adalah Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad di surat As-Saff ayat 7, arsala rasulahu bil huda al huda wa dinil haq ad-dinul haq, Islam. Pakai Latin saja ya. Agama Islam. Surat As-Saff. Dialah Rasul Muhammad. Allah mengutus seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad, bil huda, dengan membawa huda, cahaya. Kemudian agama Islam, ad-dinul haq. Yang dibawa oleh Nabi dua, Pak. Satu huda, dua dinul haq. Satu cahaya, dua agama. Berbeda. Allah menggunakan dua kalimat, tidak hanya agama tapi ada ini. Inilah yang disebut dengan energi. Energi. Dua-duanya harus turun temurun melalui orang-orang yang tersambung kepada beliau. Enggak lucu agamanya dari Nabi Muhammad, hudanya diambil dari beliau, ininya dari Yahudi. Kan? Begitulah. Enggak akan nyambung. Enggak akan nyambung. Maka kesininya turun bisa ke sahabat, katakan diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka di sini cahaya turun. Nah, kalau di sini huda namanya, maka setelah turun ke sahabat namanya nur nubuwah. Nur kenabian. Turun. Turun lagi. Banyak ya, diantaranya silsilah kepada kita ada Al Husain putranya atau Al Hasan Al Bisri. Turun lagi nur buahnya ke sini, Pak. Nur kenabian. Turun lagi. Terus turun. Kita bertemu di sini bukan 4 ya. Nomor 35. Oh 36. Yaitu pengersa Abah. Di sini ada nur kenabian lagi, Pak. Ininya pun turun di Nul Haq. Nah, di sini menjadilah thariqah TKN aja. Jadi begini strukturnya. Zalikal kitab adalah dinul haq. An'amta alaihim, di dalamnya ada huda. Dua-duanya dibawa oleh Nabi. Turun, tokohnya turun, cahayanya turun kepada kolbunya, kitabnya, agamanya turun kepada akalnya. Turun menjadi berbagai thariqah kan,
banyak. Ini toriko sampai 360 toriko. Turunlah ke guru kita pengesabah dinul haknya dalam konsep TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau misalkan hanya membawa ininya saja dari buku Wali YouTube misal diambil, tidak mengambil dari sini, tidak langsung Maqtu'ul Fayad. Maqtu'ul Faid bukan Fayad. Terputus cahaya. Kenapa? Karena ini diambil di sini, nggak ngambil. Jelaskan Pak ya? Nah, jadi kesinilah. Ini murid. Nah, bertemu ini dulu, ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau ternyata hanya mengambil ininya tidak diambil, maka yang tadi walau hafizul alfa kitabin, hafal 1000 kitab, tetapi maqtu'ul faid, terputus cahayanya, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah maksudnya faman lam yatasil silsilatuhu, yang tidak tersambung silsilahnya, fala yajuzu an yulakkinahu wala syai'an fit thariq. Orang yang tidak tersambung silsilahnya tidak boleh mentalkin, tidak boleh mengajar dan apapun itu di dalam thariqah. Kenapa? Terputus silsilahnya. Bisa dipahami Pak? Karena paling tidak generalisirnya atau garis besarnya yang harus dipahami. Ya, harus garis besarnya. Kenapa demikian? Kalau nggak begitu, kita akan sulit bila mana satu, tidak bisa meneguhkan diri menjadi akidah. Kedua, bila mana ada orang bertanya, susah juga. Kenapa? Karena memang mohon maaf, wawasan ini sebuah anugerah agung, tidak setiap kaum muslimin mengetahuinya. Tahu nama, ngaji kitab, nggak memperhatikan tokoh, nggak memperhatikan guru. Yang memperhatikan guru tidak memperhatikan kualitas guru dan silsilah ini. Maka dengan demikian kita menjadi paham kenapa harus bertemu dengan tokoh dulu, karena ini ada ini Pak, nur huda gitu ya. Di nabi namanya huda di nabi. Kalau turun ke bawah menjadi nur nubuah, cahaya kenabian. Terus nah, kalau ininya sudah diambil, ketika membaca ini, melihat ini, jelas Pak. Kitab dulu, nyalain dulu lampu nih kalau malam. Seperti itulah. Oh, nyalain lampu. Nggak ada lampunya, kita berusaha cari HP, apa kayak yang akan membantu kita membaca kitab tersebut. Ini dipaksain, cahayanya nggak ada, dipaksain. Atau jadi sataram-taramnya, sakapanggih-panggih kuno poek gitu. Jadi pemahaman aku sabulang bentor. Cik orang Sunda mah sabulang bentor, Pak Haji ngerti gak? Sabulang bentor. Ya, jadi sabulang bentor. Kenapa? Hasil membaca di dalam kegelapan tanpa bimbingan cahaya. Bimbingan cahaya itu adalah nur nubuah. Di dalam penjelasan lainnya para sufi menunjukkan isyarat, karena memang tidak tersurat ya, tapi tersirat. Kalau disuratkan bahwa nur nubuah itu selanjutnya dari Rasul disebar melalui para wali Allah ke wali kutub, dari wali kutub disebar ke dua imam, wali autad dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang tidak tersambung ke situ, dia tidak akan mendapatkan pancaran cahaya itu. Pilihannya tidak ada yang kedua dan ketiga, tidak ada yang ketiga, hanya kedua, setan. Makanya para ulama mengatakan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Jadi jangan bangga dengan guru yang gaib. Saya pernah bertemu dengan orang-orang, lah Kang gurunya siapa? Oh, saya mah gurunya yang gaib. Weh, yang gaib gimana Kang? Iya nggak punya guru ini, dari kelompok manusia ada yang gaib. Oh, nggak punya guru, berarti Kang kalau gitu mah bangga dengan yang gaib. Padahal itu setan.
Bukan setan, jin. Setan itu kalimat sifat ya. Sifat yang menunjukkan kepada substansi jin atau manusia. Mana saja manusia dan jin membawa ke jalan yang sesat, itu namanya setan. Ya. Saya berbicara tentang ini, berbicara tentang cahaya, maka menjadi malaikat membawa cahaya. Saya ketika satu saat melarang saudara-saudara untuk melakukan kewajiban pengabdian, maka itu tindakan saya itu dianggap sebagai tindakan setan. Jadi siapapun yang menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, maka dia menjadi setan majazi. Ya. Karena setan ini sifat, bukan wujud konkret ya. Itu setan. Minal jinnati wal, kelompok jin dan manusia. Nah, ikhwani rahimakumullah. Maka yang disebut irtibatul qulub, tersambungnya kolbu, itulah silsilah. Irtibatul qulub, saling menyambung kolbu satu dengan yang lainnya, terus silsilah. Kalau harus diilustrasi lagi, irtibat di sini seperti reflektor, batok lampu mobil ya. Kenapa mobil cahayanya bisa fokus? Karena ada reflektor kan, yang warna silver itu, bening, sehingga fokus warnanya. Nah, di sini cahaya nyorot, di sini reflektor, dia menerima cahaya dari sini. Karena dia bening, maka dia mampu menerima pantulan. Orang melihat ke reflektor ini, matanya akan terasa seram, silau, karena cahaya ini. Padahal itu bukan cahaya dia kan, refleksi dari cahaya yang disorotkan. Ternyata reflektor ini menghadapnya begini. Satu sisi bisa menerima pantulan ini, di sisi lain dia memantulkan ke sana. Di sana ada lagi reflektor, sama. Menghadap kedua sisi, satu ke sisi ke reflektor ini, yang sisi lainnya ke sisi lain. Maka dia menerima dan memantulkan kembali. Terus begitu. Memantulkan, menerima, memantulkan, menerima, memantulkan, terus itu sampai 70, Pak. Sampai 70 level. Kata di kitab Khazinatul Asr. Kita baru 35 level. Pangersabah itu kan 37 ya. 37 itu dihitung Allah, malaikat dan nabi. Ya, sementara level dihitungnya sejak sahabat. Berarti 37 kurangi 3. Jadi berapa? 34. Pangersabah ke 34, maka kita baru ke 35. Setengahnya. Nah, reflektornya begitu. Nah, pancaran dari kolbu pangersabah masuklah ke kolbu wakil talqin, masuklah ke kolbu ulama-ulama yang dipercaya oleh beliau, para kiai-kiai yang dipercaya oleh beliau. Dari para ulama, dari wakil talqin itu memantul lagi. Dari para wakil talqin memantul cahaya talqinnya, dari para ulama yang lain memantul cahaya taklimnya. Jadi ada dua tetap, talqin dan taklim. Maka bagi kita, itulah mereka para wakil talqin, para ulama yang ada, itulah yang disebut dengan guru yang hidup atau syekhun hayyun. Karena syekhun hayyun itu bukan berarti harus mursyid, tetapi guru yang mampu membimbing kalbu kita menjadi hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhun hayyun adalah gerbang yang akan menghubungkan si murid dengan guru-guru yang sudah meninggal. Para sahabatnya sudah meninggal, masih hidup ruhnya meskipun sudah meninggal. Bukan begitu cara menjawab kemursyidaan. Ya sudah meninggal, Pak, sudah meninggal saja, Pak. Jangan dipakai hujah. Fakta kan? Fakta. Yang harus jawab, kalau menjawabnya jangan menganggap meninggal kepada wali Allah. Itu tidak tepat dalam hal ini. Meskipun memang itu adalah kebenaran. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Tapi dalam dunia logika orang-orang itu nggak akan diterima, Pak. Bagaimana kita bertorikoh sementara mursyidnya sudah meninggal? Jawabannya cukup, ajarannya masih ada. Karena orang yang diberi wewenang untuk mentalkin dan mentaklim masih ada. Kata para ulama, yang penting
dalam hal ini bukan bertemu atau tidaknya, tetapi menerimakah dia ajarannya atau enggak. Kalau itu disalahkan, maka kita menerima Islam pun dari Nabi Muhammad jadi salah. Ya, karena Nabi Muhammadnya sudah meninggal. Tetapi yang paling penting adalah dakwahnya Rasul, risalahnya Rasul sampai kepada kita. Sama. Para sahabat setelah meninggal, tetapi kitabnya, ajarannya sampai kepada kita. Yang terpenting dalam dunia thariqah adalah talqin dan taklim. Ini masih sampai kan Pak? Talqinnya masih ada wakil talqinnya, dan itu sah. Ada surat keputusannya dari Pangeran Sahabat, SK-nya itu sah, berarti sah. Maka kita masih tetap menerima cahaya kemursidan beliau. Yang lainnya taklim, ahlu taklim, ulama-ulama ahlu taklimnya masih ada, maka kita masih sah. Maka syarat untuk ma'rifat usul masih terpenuhi, talqin dan taklim masih ada. Tidak menjadi penghalang. Nah, adapun mursyid itu bukan untuk kita Pak sebetulnya. Jadi kita posisikan dulu Pak, mursyid. Jangan sampai nilai kemursidan yang begitu tinggi menjadi rendah. Posisi aslinya mursyid itu membimbing murid-murid khos, orang-orang elit di dalam thariqah. Bukan orang seperti kita Pak, mohon maaf. Sama halnya profesor hanya membimbing mahasiswa, tidak untuk SD, apalagi TK. Ruksak lamun profesor ngajar TK. Keluar teori itu iya budak benar ngerti. Eleh keh ke muridna cek paribasa profesor ngajar KTK mah. Yang profesor ajar adalah mahasiswa dan fokusnya di mahasiswa S3. Maka ketika orang-orang ingin belajar dibimbing oleh profesor, gak usah berteriak-teriak, gak usah mendiskusikan tentang profesor, tapi laksanakan kewajiban Anda sebagai anak SD sampai selesai. Udah gitu naik ke tingkat SMP, laksanakan kewajiban sampai selesai. Udah gitu naik ke jenjang SMA atau sederajat, laksanakan kewajiban sampai selesai. Udah gitu masuk ke perguruan tinggi S1, laksanakan kewajiban. Paling tidak di S1 bertemulah dengan profesor 1 semester sekali dalam kuliah umum. Oh ternyata masih ada bagiannya dia berpendidikan, masih usianya masih diperkenankan oleh Allah, naik ke S2 paling tidak 50% dosennya profesor. Oh langsung ke tingkat elit mahasiswa S3 oleh profesor langsung. Lalu kemudian profesor dilantiknya oleh mahasiswanya atau oleh profesor yang lebih tingginya? Oleh yang lebih tinggi, gak mungkin oleh mahasiswanya. Demikianlah mursyid. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, fal waliyul mursidu, adapun wali mursyid lil khawasi mursalun, mereka diutus hanya untuk orang-orang khos. Nah terus kita bagaimana? Kita dibimbingnya oleh orang-orang khos itu, atau mungkin bukan orang khos ya, karena masih terlalu tinggi. Misal katakanlah orang khos itu level 1, mesti lebih tinggi, kita di level 5, maka kita belum waktunya. Jangan oleh mursyid, orang host juga belum waktunya. Kita akan dibimbing oleh level 4 karena kita di posisi level 5. Yang membimbing kita adalah murid dari murid host lagi. Begitu. Terus naik sampailah ke tingkat host langsung. Tetapi meskipun demikian bukan berarti mursyid tidak memperhatikan kita. Sama dengan di pondok pesantren. Contohlah pondok pesantren Gontor ya. .
Itu kiai Pak nggak ngajar ke kelas, nggak ngajar ke kelas. Yang ngajar di kelas itu para ustadz, bahkan ada kalau untuk kelas 1 mah orang yang pengabdian kelas 6, kelas 3 aliyah ngajar di kelas 1. Tapi ketika ditanya misalkan Kiai Sahal ya sekarang, Anda ke Kiai Sahal apa? Padahal tidak mengajar langsung. Ya, begitu. Dan Kiai Sahal ketika bertanya, lah emang kamu pernah mondok di Gondok? Pernah Kiai tahun sekian. Oh iya, diakui sebagai murid. Padahal tidak diajar secara langsung di kelas. Seperti itu analoginya. Mursyid itu adalah mudir ma'had, pemimpin pesantren. Dalam hal ini adalah al-qafilur wahaniyah, thariqahnya. Siapa yang dia bimbing? Para pengurus, para asatid, para asatizat, untuk dirinya dan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Begitulah mursyid. Tapi suatu waktu sesuai kehendak pribadinya sendiri, dia boleh datang ke kelas, dia boleh datang memperhatikan muridnya. Makanya kita sering mimpi bertemu dengan para sahabat, memberikan petunjuk seperti itu. Itu bimbingan. Maka satu-satunya cara untuk kita dalam hal ini adalah menyadari posisi kita, level mana kita di dalam thariqah. Oh ternyata masih jauh, tidak berhak kita berbicara tentang kemursidan, sesuatu yang belum levelnya, dan membicarakan tentang level tersebut tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali kecelakaan. Dia buktikan sekarang masalah kemursidan kenapa jadi kacau. Ini orang awam berbicara, orang yang tidak paham berbicara, orang anak-anak SD membicarakan profesor, itu jadi kacau. Tapi orang-orang elitnya yang paham, benar-benar paham dan tidak tergoda hawa nafsunya, bertahan. Maka yakini guru hidup kita, syekhun hayun kita adalah para wakil takin dan ulama-ulama yang diberi izin untuk mengajar dan membimbing kita. Ini syekhun hayun kita. Yang penting ulama ini ahlu talqin atau ahlu talim, mereka terhubung kepada mursyid dan diberi izin. Maka dengan demikian silsilah kita masih tersambung kepada jalur ini, sehingga dengan itu kita mendapatkan cahaya mudah untuk memahami tentang agama kita. Ikhwani rahimakumullah. Dilanjutkan. Nah, yang terputus silsilahnya di sini terutama tadi disampaikan walam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa disebut pewaris Nabi. Karena Nabi bersabda al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ternyata apa? Tidak semua ulama menjadi pewaris Nabi. Kenapa? Kalau memperhatikan ini, berarti ada syarat. Ulama bisa menjadi pewaris Nabi bi asanidas solihatin, dengan sanad yang kuat, dengan sanad yang benar. Kalau tidak ada sanad, tidak bisa. Karena jangan sembarangan berbicara tentang agama. Asal usulnya harus jelas. Nabi mengamanatkan ke Ibnu Umar, namanya Muhammad bin Umar. Inna hazal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Islam, iman, ihsan. Ilmu ini adalah agama. Fanzur miman ta'khudz. Maka perhatikan oleh kamu siapa guru-guru kamu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil agama ini dari orang-orang yang istiqomah. Wala takhudh 'anil ladzina malu, jangan diambil dari orang-orang yang menyimpang. Contoh tadi belum selesai ya. Tadi ada yang siapa? Sahabat yang pada akhirnya ikut ke nabi palsu kan. Nah, dia dapat ininya tetapi tidak dapat hudanya. Oh ternyata di tiap zaman ada contoh-contoh itu. Murid Sayyidina Ali juga ada. Dapat ininya, tidak dapat ininya. Mana? Mereka yang suul adab kepada Sayyidina Ali. Khawarij. Bahkan membunuh beliau kan. Abdurrahman bin Muljam. Syiah terlalu menyanjung. Jadi ada dua hal. Yang satu menentang, yang satu berlebihan.
tidak disukai oleh Allah, oleh Rasulullah. Harus pertengahan. Nah, beliau punya murid, di antaranya Al Hasan, Imam Hasan Al Bisri. Beliau punya banyak muridnya. Salah satunya ada yang namanya Wasil bin Atha. Ternyata masuk kepada kelompok menerima ini, tidak menerima ini. Kenapa? Karena pada akhirnya Wasil bin Atha menjadi pendiri Mu'tazilah, menyimpang. Jalan sebabnya, jalan syariatnya su'ul adab terhadap gurunya. Dan ternyata apa kesimpulannya? Firqah-firqah yang dianggap sesat, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya, semuanya berawal dari tokohnya yang su'ul adab kepada gurunya, sehingga ini terganggu. Allah tidak mau dibuat cemburu. Allah tidak mau pembawa cahaya ini memiliki kotoran, dan kotoran yang paling berbahaya di situ ada su'ul adab. Dia seorang pemabuk, ahli maksiat, tetapi adabnya masih kuat, tidak akan tertutup. Kalau adab sudah terganggu, cahaya tertutup. Ini yang paling berbahaya. Makanya kita harus hati-hati. Termasuk hari ini ramai berbicara tentang nasab habaib. Kita mending diam. Hati-hati. Kenapa? Di sana banyak ulama-ulama besar. Jangan sampai ikut-ikutan membuli. Kita nggak tahu di mana kebenaran sejatinya. Pada akhirnya akan terbuka di mana kebenarannya. Khawatir kita sudah membuli para habaib, ternyata kuning salah, benar itu teh. Nah, ini berbahaya. Kita masuk pada kelompok su'ul adab. Nauzubillahi min dzalik. Mending diam saja. Karena di sana digeneralisir, bukan habib-habib yang dianggap menyimpang, para habaib yang benar-benar soleh, ahli agama, ya, bahkan sufi besar sebesar Habib Umar dibully. Ini berbahaya kan Pak? Kita mending diam. Su'ul adab. Pakar sahabat juga dari turunan Pamijahan, dari turunan Wali Songo, nyambung ke sana silsilahnya. Tapi kita nggak bermaksud berbicara itu. Lagi pula di online kan gandeng dewa ya kayak dengan netizen. Yang paling penting bagi kita menjaga adabnya, untuk menjaga cahaya ini, huda dari Nabi atau nur nubuah, supaya tidak redup. Ya, supaya tidak redup. Jadi kalau harus memilih, mending mabok, mending su'ul adab, mending mabok Pak. Lalu harus memilih gitu. Jangan, ini kalau harus memilih, karena resikonya su'ul adab itu luar biasa. Dan su'ul adab itu pasti dia itu seorang yang cerdas, orang pintar, ya luar biasa, orang punya pengaruh. Ya kalau nggak punya pengaruh mana bisa dia punya firqah, punya golongan sendiri kan, begitu. Ini yang harus dijaga. Yang pertama adalah adab. Allah tidak suka kepada orang-orang yang tidak beradab. Allah tidak mau, Allah paling cemburu, sehingga orang yang menduakan Allah sudah tidak diampuni, namanya musyrik. Allah paling cemburu, Rasul pun paling cemburu. Orang yang menduakan Rasul diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq kan, begitu. Maka ini artinya pemilik nur kenabian tidak boleh diduakan. Tuhannya satu, Rasulnya satu, gurunya pun harus satu. Kalau yang itu boleh banyak wawasan itu. Kalau ini harus satu. Kita akan liar sorangan namun ayat 2. Datang perintah ti guru dina waktu yang sama, perintahnya berbeda. Bingung kan? Ya. Itu. Nah, kembali pada yang tadi, bahwa yang terputus silsilah nasabnya tidak dianggap sebagai apa? Pewaris Rasul. Apa yang diwariskan dari Rasul? Yaitu adalah ilmu atau Islam. Apa ilmunya? Islam, iman, ihsan. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, dulu yang 3 ini disebut syariat. Sesuai perkembangan zamannya, yang 3 ini menjadi ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Berarti warisan Rasul ini 3. Maka kalau ada ulama yang hanya mengamalkan fikih dan tauhid, berarti dia hanya membawa 2/3. 2/3 dari warisan itu. Nah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam Sirul Asrarnya, pewaris yang terbaik itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki memiliki asobah paling kuat, karena laki-laki perwujudan dari seorang ayah.
Maka ulama-ulama yang mengamalkan Islam iman ihsan ini ibarat anak laki-laki dalam hukum waris, menerima semuanya. Dan ulama-ulama yang tidak mengamalkan yang tiga dan tidak punya silsilah ke sini itu ibarat zawil arham. Zawil arham itu begini. Umail meninggal, di bawahnya ada anak-anak laki-laki dan perempuan. Kang Mail punya adik, punya kakak. Dia punya anak laki-laki dan perempuan, juga punya adik dan kakak. Nih adik dan kakaknya dapat warisan nggak? Enggak, karena ada anak laki-laki. Begitu. Kecuali ternyata anaknya perempuan semua. Nah, anaknya ada 3 nih, perempuan semua ya. Maka untuk anaknya 2/3 dibagi rata, sisanya baru untuk saudara-saudaranya. Oh ternyata anak perempuannya 1, maka untuk anaknya 50%, sisanya untuk zawil arham, saudara-saudaranya. Ternyata 1 anaknya tapi laki-laki, habis semua, udah nggak kebagian tuh saudara-saudaranya. Nah ini zawil arham. Jadi dia akan kebagian kalau tidak ada anak laki-laki. Makanya para ulama-ulama yang tidak memiliki silsilah yang jelas seperti ini dan tidak mengajarkan Islam kafah, dia hanya akan bercahaya jika di situ tidak berhadapan dengan ulama-ulama sufi. Wah, bercahaya, pengaruhnya kuat. Datang seorang ulama yang memiliki silsilah kuat, nggak meredup, hilang, karena posisinya zawil arham. Jadi oleh Allah dikasih bagian kalau dia berjauhan dengan ulama-ulama ini. Kalau berdekatan hampura maka bagian gitu. Jadi kudu jauh. Seperti Mail di sini, asep aing mau kuat ngelawan Mail. Ini itu ka Papua gitu. Dia dakwahna di ditu, tah punya cahaya. Jangan ada tangkan itu nu boga silsilah, pareum di wae teh. Seperti gitu. Karena dia tidak memiliki kekuatan cahaya huda dari Nabi atau nur nubuah. Kenapa demikian? Kata Abah, karena thariqah atau jalan menuju kepada Allah itu zahir batin. Zahirna syariat. Ini zahir. Nah, kita lebih jelas sekarang. Jadi ini zahir. Zahir atau syariat. Nah, hakikat kesini Pak, cahaya ini hakikat. Jadi zahir dan batin ini dua-duanya harus. Ini tidak kelihatan kan? Ya, seringkali para guru-guru sufi mengajarkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal kita. Ya, perjalanan seperti apa tidak mengerti. Jadi abu-abu bagi kita. Maka untuk menjelaskan itu harus ada syariat. Ini ramu. Jadi zahirnya adalah syariat, batinnya adalah hakikat. Syariat jelas, ada kitabnya, ya, ada hadisnya, ada kitab Qur'annya, ada kitab hadisnya. Hakikat ini yang tersembunyi, karena dibawa di dalam kalbu orang-orang tersebut. Dua-duanya harus ada, karena syariat diikat dengan hakikat, hakikat pun diikat dengan syariat. Setiap syariat tanpa hakikat tidak diterima. Wa kullu haqiqatin ghairu muqayyadatin bisyariah fa ghairu maqbulah. Hakikat tidak memiliki landasan syariat ditolak juga. Apa hakikat? Apa syariat? Secara sederhananya syariat anta'budah. Engkau beribadah itulah syariat. Allahu Akbar, itu syariat. Engkau beribadah itu syariat. Ibadah haji, haji ateng, melaksanakan syariat. Puasa itu syariat. Zakat itu syariat. Hakikat mana? Antashhadah, engkau menyaksikan
Qalbu senantiasa menyaksikan, nganyakeun, ngaheukeun apa yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, Allahu Akbar. Agungnya Allah, nya besarnya Allah, diheukeun, diisbatkeun ku qalbu, artinya qalbu mengingat kepada Allah, maka dia mengatakan melakukan takbir Allahu Akbar, dia sedang melakukan syariat dan hakikat. Kalau ternyata ketika mengucapkan Allahu Akbar, ruh dan rasanya pergi ke kedai kopi, nah ini hanya syariat saja, tidak ada hakikat. Tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pikiran dan rasanya di kedai kopi, dia hanya melakukan syariat. Dan dia orang gila. Dia hanya salam ke RT biasa. Ada enggak jenazah di sini? Enggak ada. Itu normal gila. Gila berbicara sendiri. Bayangkan kita baca salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam tahiyat dari Allah tetap untuk wahai Nabi, tetapi rasa kita tidak meyakini ada Nabi di depan kita. Normal gak? Ya sama. Salam berada di Asep, jenazah tidak ada di sini. Istilah kata Rasul, salam dari Allah untukmu, Rasulnya tidak ada. Normal gila. Gila. Jadi sholat kita sholat gila-gila. Assalamualaikum. Anta mudah saja. Ya, syariat saja. Aduh, dan Nabi mah teu kabayang atuh, enggak kebayang Nabi kan enggak ada foto, enggak ada video. Ya udah kalau begitu bayangkan saja Bu di depan kita. Enggak akan musik, enggak, Allah yang memberikan contohnya melalui nabinya. Wa ala ibadillahis sholihin. Semoga salam dari Allah, keselamatan dari Allah tetap untuk wahai Nabi, untuk kami dan untuk orang-orang soleh. Guru kita masuk ke sana enggak? Masuk kan? Nah, tinggal bayangin aja di sana. Wa ala ibadillahis sholihin. Qalb menyaksikan. Nganyakeun ngaheueun syariat, badan mengibadahi, qalbu menyaksikan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyaheuh Nabi ada di depan kita. Wa ala ibadillahis sholihin. Nyaheuh guru dan orang-orang soleh ada di depan kita, membimbing kita. Jadi minimal seperti itu. Antas huda, hakikat menyaksikan, syariat mengibadahkan. Syariat beribadah, hakikat menyaksikan. Nah, oleh karena itu maka ada istilah ahlu zahir, ahlu batin. Ahli zahir adalah ahli syariat, ahli batin adalah ahlu hakikat. Kedua-duanya talazum, tidak bisa dipisahkan. Ketika disebut ahlu zahir, dia ahli syariat karena tabahur ilmunya di dalam fikih, tetapi batinnya tetap terisi dengan tauhid dan tasawuf. Ketika disebut ahlul hakikoh, ahli hakikat, bukan berarti dia tidak mengetahui fikih, tetapi tabahur itu melaut keilmuannya di dalam ilmu tasawufnya atau di dalam ilmu tauhidnya. Apalagi kita sudah tahu bahwa tidak ada yang disebut ahli tasawuf kecuali semuanya adalah ahlul hadis, ahlul fikih. Jika sebuah label diterapkan oleh para ulama-ulama tersebut, itu bukan berarti tidak mengetahui ilmu yang lain. Ya, seperti profesor filsafat pendidikan, bukan berarti dia tidak mengerti psikologi, bukan berarti dia tidak mengerti matematika. Tahu kan, hanya tabahurnya di dalam dunia pendidikan. Nah, ini pun begitu. Disebut ahlul zahir karena dia tabahur ilmunya dalam ilmu fikih seperti Imam Syafi'i dan imam madhab yang lain. Sama bertoriko, bertasawuf. Kalau istilahnya hanya saja istilahnya belum muncul waktu itu. Ya, dulunya Imam Ja'far As-Shadiq.
Nah, bila pun memang ada dia ahlul fikih ternyata tidak menguasai fikih dan tauhid, tidak menerima, tidak mengakui tauhid dan tasawuf atau hakikat, itu tidak akan disebut ahlul zahir, enggak. Orang fasik namanya itu. Ya, karena dia berfikih tidak bertasawuf, bersyariat tidak berhakikat. Ikhwani rahimakumullah, rupanya pada akhirnya pertemuan kita di Majlis Tabarruk Tausulur saat ini dicukupkan sampai sekian, dan kesimpulannya disampaikan kutipan pengersaabah dari hadis Nabi SAW, as-syari'atu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun wal ma'rifatu ra'sul mal. Syariat adalah ucapan, tariqah tindakan, hakikat keadaan, ma'rifat perbendaharaan. Syariat ucapan, meskipun kita berbicara tasawuf, tauhid atau hakikat, tidak ada tindakan, itu masih disebut syariat. Disebutnya thariqah syariat atau hakikat syariat. Tapi kalau sudah ada tindakan, sudah ada amaliyah, itulah thariqah. Oh, ternyata keadaan jiwa mengiringi dalam melaksanakan thariqahnya, berarti kita sudah mulai belajar sedikit-sedikit. Oleh Allah dibelajarkan, oleh guru dibelajarkan, merasakan alam hakikat. Ma'rifat adalah perbendaharannya, harta yang ditujunya. Itu. Ini kata-kata atau sabda Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hatilah kalau kita di dalam thariqah ini hanya omong belaka, hanya kata-kata, hanya bicara, tetapi amaliyah tidak ada. Maka jika itu ternyata bukti, segera disadari, istighfar dan gedurkan zikirnya, memohon kepada Allah dengan berkah karomah guru agung agar dibukakan qalbu kita, sehingga kita menjadi bagian dari murid guru agung pengersaabah ahlu tazakur tasyakur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita benar-benar diakui sebagai murid dari pengersaabah umat Nabi hamba ilahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keberkahan lainnya disampaikan kepada keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, melahirkan anak-anak yang baik dalam pandangan agama maupun negara. Keberkahan lainnya dijadikan kekuatan pada jiwa kita dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai cahaya untuk segala solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus untuk Pak Haji Atek di Tanah Suci beserta Ibu, semoga diberi kekuatan untuk melaksanakan haji yang mukhlis, haji yang mendapatkan predikat makbulah, makbul mabrur dan makbulah mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi ismi la ilaha illallah wa amidana bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wafiqna limardatika innaka rabbur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadha syama syaiba fataj'al fi qada'i ta'allumina hadza wa fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu kan? 1 menit baik. Tanya jawab nanti aja, silahkan di sana ya kalau ada pertanyaan.